Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir, mungkin mencari informasi terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Bagaimana tadi video yang saya upload tentang 3 alasan yang paling tepat kenapa kita harus berhenti bayar pinjol. Ya, soalnya kalau kita ikutin terus, memang ini tidak akan ada akhirnya gitu loh. Bahkan akan makin parah dan makin besar peluang dari pinjol untuk menghancurkan masyarakat Indonesia. Jadi memang inisiatif ini harus dari kitanya gitu loh, supaya memang benar-benar kita melahirkan suatu pinjaman online berbasis digital ini yang sehat gitu loh. Sehatnya sehat dari segi bunga, penerapan denda, pola penagihan, itu namanya sehat. Ya, dirasakan sama-sama bermanfaat bagi si kreditur, bermanfaat bagi si debitur. Ini kan enggak. Ini hanya bermanfaat bagi si kreditur, sementara si debitur hancur-hancuran, bahkan jual harta dan segala macam gitu loh, dan perkara hutangnya tidak pernah selesai. Belum lagi kita dihadapkan dengan debt collector, diadu domba dengan debt collector oleh pihak pinjol. Tapi sayangnya para penagih hutang malah terpengaruh untuk menekan saudara mereka juga. Ya. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah kenapa pinjol besar peluangnya untuk hancur ataupun bangkrut. Itu yang mau kita bahas hari ini supaya teman-teman tahu juga. Jadi bukan semata karena Anda gagal bayar, karena Anda telat bayar, tidak gitu loh ya. Jadi ada hal-hal kenapa pinjol berpeluang hancur lebih besar ya, lebih gede lagi nanti kerugian mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Ya, kita mau bahas hari ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel Solusi Hutang MB, boleh disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Tapi sebelum saya bahas, saya ingatkan juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, atau Anda bisa masuk ke dalam link di deskripsi di video ini. Di sana ada linknya, atau Anda boleh hubungi nomor handphone itu dan tanyakan nanti bagaimana caranya proses untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Ya, insya Allah Anda tidak akan rugi. Oke, besar kemungkinan pinjol akan bangkrut di tahun ini. Ya, kenapa saya bisa menyampaikan hal seperti ini? Pertama, masyarakat sudah mulai jenuh ya. Sudah mulai lelah selama ini dihadapkan dengan penagih hutang. Belum lagi mereka dibebankan dengan segi bunga dan denda yang sangat luar biasa besarnya tanpa ada batasan-batasan tertentu. Walaupun di aturan OJK itu sudah jelas, pinjol boleh menerapkan bunga 0,4% per hari, paling tinggi itu 0,8% per hari. 0,4% ini atau 0,8% itu sudah nominal yang sangat besar. Tapi praktek di lapangan tidak akan sesuai dengan yang ada saat ini. Ya, yang ada malahan 0,4 ditambahin dengan 0,8. Ya, kesimpulannya berapa? 1,2. Itu yang terjadi. Jadi masyarakat selalu dibebankan dengan bunga yang sangat gede. Ya, dengan bunga yang sangat besar, dengan denda yang cukup luar biasa lagi. Ya, walaupun OJK selalu mengupdate, OJK selalu menghimbau nih, gunakan pinjol legal, gunakan pinjol yang telah di bawah naungan OJK, yang jelas legalitasnya, yang resmi, tapi OJK tidak tahu. Ya, praktek mereka di lapangan seperti apa OJK tidak pernah tahu. Sehingga membuat efek jenuh, efek lelah di mata debitur yang telat bayar dan gagal bayar. Kenapa saya bisa bilangin bahwa besar kemungkinan pinjol akan bangkrut lebih besar lagi di tahun ini? Karena sampai detik ini sudah bertahun-tahun kita menantikan tidak ada solusi yang tepat dari otoritas jasa keuangan tentang segi pinjaman online ketika telat bayar dan gagal bayar. Ya, saya perhatikan OJK hanya sibuk melakukan promosi-promosi terhadap pinjol mereka. Ya, dan OJK selalu menghimbau ini yang paling contoh. Kenapa saya bilangin besar kemungkinan pinjol akan bangkrut juga? Ini salah satu contoh. OJK menghimbau di sini, awas kena jebakan pinjol ilegal. Ya, ini OJK menyampaikan di sini, awas kena jebakan pinjol ilegal. Ya,
OJK menyampaikan di sini, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Oke, kita cuma bisa membedakan yang satu ada di dalam daftar 102 pinjol legal, ya, atau daftar dari OJK atau asosiasi, yang satu lagi tidak. Cuma itu bedanya, ya. Harusnya bukan masyarakat yang dihimbau, OJK yang bekerja. Coba tinjau dulu dan OJK cari apa aja sih perbedaan antara pinjol legal dan pinjol legal. Ya, apa yang berbeda selain izin dari OJK? Semua mekanisme yang mereka terapkan sama, hanya saja pinjol ilegal tidak begitu banyak iklannya ada di pelapon-pelapon YouTube atau pelapon resmi. Tapi iklan mereka juga muncul loh di Google, di tempat-tempat lain juga muncul. Pola penagihan mereka sama, penerapan bunga mereka nggak jauh beda. Terus apa OJK yang harus dibedakan? OJK di sini, awas kena jebakan pinjol ilegal. Harusnya enggak, awas kena jebakan pinjol. Jadi mengkaper semuanya. Ya. Jangan hanya selalu diberatkan ke ilegal. Kalau ilegal masyarakat sudah paham. Ilegal nggak perlu dibayar, ilegal nggak usah diselesaikan, yaudah orang sudah paham tentang pinjol legal. Ya. Jadi jangan dibiarkan dulu gagal bayar ini makin besar lagi. Ya. Kalau ini gagal bayar makin besar, percaya OJK akan kebingungan nanti. Ya, kalau masyarakat menemukan contoh channel solusi utang, pasti mereka akan tahu, ya sudah, berarti besok kita habis itu OJK menyampaikan seperti ini. Cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Ngapain dicek? Ya, orang yang dibutuh itu bukan soal pinjol legal atau ilegalnya, tapi bagaimana pinjol ini kalau sudah berbasis OJK menjadi bermanfaat di masyarakat. Ya, ini OJK boleh, itu survei dulu ke lapangan, coba diuji dulu, kumpulkan 100 orang yang terjebak di pinjol legal, coba tanya masing-masing tes kejujuran mereka. Bermanfaat atau tidak pinjol ini? Harusnya kan dilakukan survei-survei yang seperti ini. Bukan malah OJK hanya menghimbau, coba cek di OJK, ini pinjol yang legal, ini pinjol yang resmi. Tahu nggak OJK bagaimana mereka menerapkan pinjaman mereka di lapangan, bagaimana segi penagihan, bagaimana penerapan bunga dan denda, ya kan OJK nggak tahu, jadi nggak usah ada himbauan, ya nggak usah promosikan pinjol legal juga. Ini OJK sekalian menghimbau, sekalian mempromosikan. Padahal yang harus dikaji sebenarnya dampak negatif dari pinjaman online ini, ya. Jadi ini bukan dipromosikan terus, sementara OJK tidak paham bagaimana penerapan penagihan mereka, penerapan bunga dan denda, bagaimana mekanisme mereka selama ini. Ya, itu harus dipelajari oleh OJK. Jadi nggak hanya sebatas himbauan. Di sini gunakan aplikasi resmi dari sumber resmi. Nah, kan gitu. Jadi ada promosi juga di sini. Ya. Padahal kita sudah menangis, masyarakat sudah menangis di bawah karena tidak ada lagi solusi dari OJK, tidak ada lagi solusi dari IPI. Mereka setiap hari berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan tekanan. Ya, OJK bilangin, laporin kalau ada pinjol legal bermasalah, laporin ke OJK. OJK tindak lanjutin. Jutaan laporan yang masuk, pernah nggak ditangkap? Ya, kan nggak ada tindak lanjutan. Makanya OJK itu sebenarnya entah ini hanyalah sebatas simbol atau sebatas sampel saja atau kayak mana gitu loh. Ya, kayaknya dari segi pinjol ini OJK sudah kewalahan kayaknya mengurus. Kalau dari segi lain sih nggak ada masalah, cuman soal pinjol bertahun-tahun tidak ada solusi yang benar-benar valid untuk mereka yang telat bayar dan gagal bayar. Hanya ada satu solusi dari OJK, yaitu selesaikan secara internal. Cuman itu yang ada. Sisanya nggak ada, nol. Ya. Habis itu jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, atau sarana komunikasi lain. Masyarakat sudah tahu hal itu. Ya. Jadi makanya saya bilangin, besar potensi kemungkinan pinjol legal akan bangkrut, lebih besar lagi di tahun ini, dan lebih banyak lagi urutan mereka yang akan hancur lebih awal. Ya, kenapa? Karena masyarakat sudah ogah, sudah capek juga, sudah lelah mereka. Ya, di balik rasa takut yang terlalu berlebihan, ada sebuah keberanian yang tersimpan. Ya, OJK harus waspadai hal ini. Jangan hanya imbauin, awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan, harusnya hati-hati dengan pinjaman online. Pinjamlah sesuai kebutuhan. Ya, karena banyak resiko yang akan Anda tanggung. Harusnya OJK sudah paham hal itu. Ya.
Kalau nggak percaya, OJK kan banyak tuh stafnya dan anggotanya. Coba tes pinjam di pinjol legal, habis itu telatin. Ya, bagaimana nanti rasanya? Coba, capek apa tidak? Ya saya rasa juga di anggota-anggota OJK itu juga banyak yang terjebak pinjol. Hanya saja kasusnya tidak booming. Ya, tidak sampai keluar. Hanya diredam di dalam internal. Ya. Habis itu di sini hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Sedangkan logo OJK aja disamarin, apalagi logo fintech lending legal ya. Jadi buat teman-teman semuanya, oke, sudah cukup rasa saya ya. Jadi kalau OJK tidak ada solusi juga tahun ini untuk mereka yang telat bayar dan gagal bayar karena besarnya bunga dan denda yang diterapkan atau pola penagihan yang tidak beretika, saya yakin gagal bayar akan makin banyak lagi dan akan makin besar lagi. OJK harus jadikan hal ini sebagai PR. Kalau tidak, siap-siap saja, pasti pinjol legal tidak akan berkutik ada di Indonesia gitu ya. Kalau dia mau proses orang ya silakan proses aja semuanya yang galbay itu ke jalur hukum ya. Jadi orang udah ogah dengan ancaman itu, ancaman proses jalur hukum, ancaman proses datang ke rumah, ya silahkan gitu loh ya. Berapa uang yang mau Anda keluarkan, berapa banyak lagi debt collector yang mau Anda gaji, silahkan aja ya. Yang Anda tagih itu mereka yang benar-benar sudah nggak ada lagi, talangan dana nggak ada, gali lubang sudah nggak bisa ya, jual aset juga nggak ada, silahkan Anda tagih gitu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa sampai ke OJK sebelum pinjol benar-benar bangkrut lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Dan untuk teman-teman semuanya, tolong jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan lagi. Gagal bayar pinjol perkara biasa ya, telat bayar resikonya sudah jelas, tapi kondisikan pemikiran Anda dan kendalikan rasa takut Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.